Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026, dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami kehendak-Mu yang semakin bertumbuh dalam iman. Ajarlah kami untuk berdoa dengan tulus, percaya kepada penyelenggaraan-Mu, dan hidup sebagai anak-anak-Mu yang setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa engkau dengan banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jika kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hampir setiap hari kita berdoa. Sejak kecil kita diajarkan berbagai doa, terutama doa yang paling dikenal oleh masyarakat atau oleh seluruh umat Katolik, yaitu doa Bapa Kami. Kita mengucapkannya dalam perayaan Ekaristi, doa pribadi, doa keluarga, maupun berbagai kesempatan lainnya. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sungguh memahami doa yang saya ucapkan? Apakah doa itu hanya menjadi rangkaian kata yang diulang tanpa penghayatan?
melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Yesus mengajarkan cara berdoa yang benar. Ia mengingatkan para murid agar tidak berdoa dengan banyak kata, hanya untuk didengar orang, atau seolah-olah Tuhan baru akan mendengar jika doa diucapkan dengan panjang lebar. Yesus bersabda, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Melalui sabda ini, Yesus mengajak kita memahami bahwa doa bukan pertama-tama soal banyaknya kata, melainkan tentang kehidupan kasih antara seorang anak dan bapaknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa adalah relasi dengan Allah, bukan sekedar kata-kata. Seringkali kita belajar bahwa doa yang baik adalah doa yang panjang, padahal Yesus justru mengingatkan agar kita tidak bertele-tele seperti orang yang mengira bahwa banyaknya kata dalam doa akan membuat doanya lebih didengar. Bukan berarti doa yang panjang itu salah. Yesus sendiri kadang berdoa sepanjang malam. Yang penting bukan panjangnya atau pendeknya doa, tetapi ketulusan hati. Bayangkan seorang anak yang datang kepada ayahnya. Ia tidak perlu menggunakan kata-kata yang rumit. Ia cukup datang dengan jujur dan percaya karena ia tahu bahwa ayahnya mengasihinya. Begitulah doa yang diajarkan oleh Yesus. Doa adalah perjumpaan pribadi dengan Allah yang mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri. Terkadang dalam hidup ini, kita tidak tahu harus berkata apa kepada Tuhan. Namun Allah mengerti isi hati kita bahkan sebelum kita mengungkapkannya. Karena itu, doa bukanlah usaha untuk memberi informasi kepada Tuhan, melainkan membuka hati agar kita semakin dekat dengannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita berdoa, hendaklah kita sadar bahwa Allah adalah Bapa kita. Yesus mengajarkan doa yang dimulai dengan kata-kata, "Bapa kami yang ada di surga." Kata pertama yang diajarkan oleh Yesus adalah Bapa. Ini adalah kabar yang luar biasa. Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, ternyata menghendaki hubungan yang sangat dekat dengan kita. Kita bukan hanya yang hidup dalam ketakutan. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Seringkali manusia memandang Tuhan sebagai hakim yang hanya mencari kesalahan. Akibatnya, banyak orang datang kepada Tuhan dengan rasa takut. Namun, Yesus memperkenalkan wajah Allah dengan Bapa sebagai Bapa yang penuh kasih, yang selalu membuka tangannya bagi anak-anaknya. Kesadaran bahwa Allah adalah Bapa akan mengubah cara kita berdoa. Kita datang bukan dengan kecemasan, melainkan dengan kepercayaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam berdoa, hendaklah kita selalu mengutamakan kehendak Allah. Dalam doa Bapa kami kita berdoa, "Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga." Bagian ini menjadi bagian yang paling sulit. Biasanya kita datang kepada Tuhan dengan daftar keinginan kita sendiri. Kita minta kesehatan, pekerjaan, keberhasilan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Semua itu baik dan wajar. Namun, Yesus mengajarkan bahwa doa yang sejati bukan hanya meminta agar Tuhan mengikuti kehendak kita, melainkan agar kita mampu mengikuti kehendak Tuhan. Iman bukan berarti semua keinginan kita selalu dikabulkan. Iman berarti percaya bahwa
kehendak Tuhan selalu lebih baik daripada yang dapat kita rencanakan sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam pengajaran Yesus tentang doa Bapa kami, kita juga diajak untuk mengampuni sebagai syarat kedamaian hati. Bagian yang paling menantang dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami, hari ini adalah ajakan untuk mengampuni. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Mengapa pengampunan itu penting? Karena hati yang dipenuhi dendam tidak dapat mengalami damai sejati. Seringkali kita meminta belas kasih Tuhan, tetapi sulit memberikan belas kasih kepada sesama. Kita ingin diampuni, tetapi enggan mengampuni. Kita ingin dipahami, tetapi sulit memahami orang lain. Yesus mengajarkan bahwa orang yang sungguh mengenal kasih Allah akan berusaha meneruskan kasih itu kepada sesama. Pengampunan memang tidak selalu mudah. Kadang luka yang kita alami sangat dalam, namun dengan rahmat Tuhan kita dapat belajar melepaskan kebencian dan menyerahkan luka itu kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa relevansi sabda Tuhan hari ini untuk kita semua yang hidup di zaman sekarang? Di tengah kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan, banyak orang mengalami kelelahan rohani. Mereka berdoa tetapi tidak merasakan kedekatan dengan Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan tidak mencari doa yang sempurna secara kata-kata. Ia mencari hati yang terbuka. Tuhan lebih senang mendengar doa sederhana yang keluar dari hati yang tulus daripada doa yang panjang yang hanya di bibir. Setiap kali kita mengucapkan doa Bapa kami, marilah kita mengingat bahwa kita sedang berbicara dengan Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah doa saya sungguh menjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Apakah saya percaya bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi saya? Apakah saya berusaha mencari kehendak Tuhan dalam hidup saya? Adakah orang yang sulit saya ampuni? Bagaimana saya dapat memperdalam kehidupan doa saya setiap hari? Hari ini, cobalah meluangkan waktu beberapa menit dalam keheningan. Bacalah doa Bapa kami secara perlahan-lahan dan renungkan setiap kalimatnya. Biarkan kata-kata itu sungguh masuk ke dalam hati dan menjadi doa yang hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabdanya hari ini, Yesus mengajarkan bahwa doa bukanlah kewajiban yang membebani, melainkan sebuah anugerah yang menghubungkan kita dengan Allah sebagai Bapa. Ketika kita berdoa, kita tidak sedang berbicara secara kepada pribadi yang jauh dan tidak peduli. Kita sedang berbicara kepada Bapa yang mengenal setiap air mata, setiap harapan, setiap perjuangan, dan setiap kebutuhan kita. Karena itu, jangan pernah lelah berdoa. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang sederhana. Percayalah kepada penyelenggaraannya. Carilah kehendaknya dan bukalah hati untuk mengampuni sesama. Maka doa kita tidak hanya menjadi kata-kata yang indah, tetap menjadi jalan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah mengajar kami untuk berdoa dengan hati yang tulus. Terima kasih karena Engkau menerima kami sebagai anak-anak-Mu dan tidak pernah meninggalkan kami dalam perjalanan hidup ini. Bantulah kami untuk semakin percaya kepada kasih dan penyelenggaraan-Mu.
Ajarlah kami untuk mencari kehendak-Mu dalam setiap keputusan hidup kami. Berilah kami hati yang mampu mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni. Perdalamlah kehidupan doa kami agar kami tidak hanya berbicara kepadamu ketika membutuhkan sesuatu, tetapi juga membangun hubungan yang akrab denganmu setiap hari. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan semua orang yang kami cintai. Semoga kami senantiasa hidup sebagai anak-anak-Mu yang setia dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.